Banyak yang belain bilang, ya ampun mas yang sabar ya, mbaknya semua yang tabah. Dia tuh udah tega sama kalian semua, udah tega. Gue bilangin, itu yang dibilang orang paling jahat. Kasus korupsi soal izin usaha pertambangan lagi rame nih. Salah satu tersangkanya adalah Crazy Rich Pig, Helena Lim. Gak tanggung-tanggung, katanya negara dibuat merugi 271 triliun rupiah. Udah gitu nyemarin lingkungan pula. Hadeh, rupanya gak cuman Helena Lim. Kasus ini juga menjerat suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz. Gara-gara kasus ini, Sandra bahkan sampai tutup kolom komen semua postingannya loh. Udah gitu video lama Sandra Dewi diungkit netizen nih. Di video itu Sandra Dewi ngaku pernah bilang ogah pamer jet pribadi. Dia bilang harta yang dimilikinya sekarang bakal diambil sama Tuhan. Duh, ternyata kehidupannya nggak seindah Princess Disney ya. Ya, cuma bisa doain, moga cepet beres deh kasusnya. Ingat, kita semua pendosa, cuma cara kita berbuat dosa aja yang berbeda-beda. Maka dari itu jangan menghakimi manusia yang lain. Menggunjing orang, ngefitnah orang, ngebuka aib orang, itu juga dosa. Jadi jangan sementang-mentang, wah korupsi, terus kita langsung menghakimin keluarga besarnya, termasuk istrinya. Jangan seperti itu. Ya, kita juga pendosa. Cuma cara kita berbuat dosa aja yang berbeda-beda. Maka yaudah, urus aja diri sendiri seperti itu. Jangan kita ikut komen tanpa kita harus berpikir dulu. Kalau dibaca sama beliau juga punya anak, apalagi perempuan, yang dia juga tidak bisa terlalu mengikut campurin dalam sekali tentang suaminya seperti apa. Banyak loh wanita-wanita yang tentunya ditinggal suaminya kerja, suaminya pulang banyak bawa uang, bisa ditanya uangnya banyak mas, ini uang dari mana mas? Udah kamu ambil aja. Perempuan juga selalu disalah, perempuan itu serba salah seperti itu. Jadi tolong gitu, stop deh, stop. Terutama buat influencer yang lu punya banyak followers, tolong kalau mau cari viewers itu dipikir dulu. Itu mental tuh penting banget. Kasusnya Pak HM dan Cici SD. Ya pokoknya inisialnya itu kalian pasti tahu lah siapa ya kan. Ada yang bilang bahkan banyak 271 triliun itu bukan buat Pak HM sendiri. Memuna, gue juga tahu bukan buat dia sendiri. Permasalahannya mau dibagi berapa banyak orang pun, dibagi 16 orang aja, per orangnya aja masih dapat berapa belas triliun kalau dibagi rata. Namanya korupsi ya tetap korupsi, namanya maling ya tetap maling. Paham kagak lu? Gue bingung, masih ada aja orang yang bilang mau gimana pun Pak HM itu adalah seorang suami dan seorang ayah yang mencintai keluarga, istrinya dan anak-anaknya. Iya, kalau saya nggak ngasih pakai uang begituan dong. Coba nih, gua tanya, kalau misalkan di dalam rumah lu ada maling dan ketahuan nyolong semua harta benda yang ada di rumah lu miliaran gitu, gue yakin lu pasti kejar tuh orang. Gak bakal tiba-tiba lo bilang, ya malingnya gue yakin kok nih maling pasti baik karena dia juga penyayang keluarga buat anaknya juga. Nggak mungkin lu bisa ngomong begitu tentang tuh maling, gedebong pisang. Kata gue yang namanya maling tetap maling, mau lu bela kayak gimana pun. Tapi gue emang agak kurang setuju ya kalau netizen itu benar-benar memaki atau menghujat Cici SD ini. Karena yang berkasus itu, yang masih ketahuan berkasus yang udah pasti itu adalah Pak HM suaminya, bukan si Cici SD. Gue juga nggak menyalahkan kalian kok yang membela Pak HM. Terserah, setiap orang itu punya pemikirannya sendiri kan. Ya gue juga punya pemikiran gue sendiri dan gue berhak dong untuk mengutarakan apa yang gue mau utarakan. Dan balik lagi ya, itu hak alam, kekayaan alam Indonesia, tahu nggak lu? Kasian coy, itu Bangka Belitung, lu lihat itu di berita Bangka Belitung penampakannya kayak apa sekarang? 271 triliun. Itulah gunanya kita disekolahin sama orang tua, biar apa? Biar pinter, biar bisa menganalogikan ya. Kenapa gue harus ngomong gini? Karena dari kemarin ketika ada kasus penangkapan nih si orang tajir yang katanya ternyata korupsi, itu banyak yang belain. Gue sebel banget. Banyak yang belain bilang, ya ampun mas yang sabar ya, mbaknya semua yang tabah. Dia tuh udah tega sama kalian semua, udah tega. Gue bilangin, untung nih ada si tetehnya barusan ya bikin video ya. Kalau kita nabung 1 miliar ya, terus tadi jumlah korupsinya berapa? 271 triliun. Itu baru kekumpul berapa tahun tuh kan, tadi lihat kan. Itu yang dibilang orang paling jahat
jahat banget. Orang korupsi itu jahat banget loh. Segitunya dia ngambil yang harusnya buat orang banyak, buat dirinya sendiri sama keluarganya. Jadi nggak usah dibela yang kayak begitu-begitu guys ya. Kalau masih ada yang bela berarti kalian mensetujui apa yang namanya korupsi. Jadi please tolong pakai akal sehat, bahwasannya dia merugikan negara, merugikan kalian semua, merugikan banyak orang, merugikan bangsa Indonesia. Gua betul-betul nggak paham ya orang yang bilang kasihan ini cobaan, ini ujian buat para terduga koruptor ini ya. Yang lu bilang kasihan, lu udah beli baju lebaran belum? Pinjol lu udah dibayar belum? No, listrik lu sedang berdendang minta diisi token, udah beli belum? Terus ini ujian, ini cobaan, siapa yang nyobain? Dia dicobain sendiri oleh nafsunya. Semoga dimudahkan, iya, dimudahkan masuk penjara. 271 triliun itu sanggup mengentaskan kemiskinan di seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Guru-guru honorer di pedalaman, sekolah-sekolah di pedalaman yang gedungnya udah mulai ambruk. Anak sekolah yang di pedalamannya harus melewati sungai untuk menuju ke sekolah. Bisa semua itu dibangun. Pikir 271 triliun itu hanya cukup untuk beli 1 kilogram cabai. Terus ini lagi hukumannya. Denda 1 miliar. Come on, itu sudah berapa triliun yang sudah dinikmati. Bisa nggak sih dimiskinkan aja? Ngeri loh negara Indonesia ini dengan kasus-kasus korupsinya. Duit kita semua itu. 1 miliar itu mah sanggup harian mereka. Jadi please lah ya, gue nggak mengajak lu orang untuk menghakimi atau bla-bla, tapi ini korupsi juga negara. Duit lu ini dikorupsi, uang negara ini, uang rakyat seluruh Indonesia. Jadi untuk pemerintah ya, hukuman-hukuman seperti ini seringan ini tuh masih relevan nggak dengan nilai yang fantastis seperti itu? Tolong dilihat ya, tolong dilihat, dimiskinkan. Selamat kepada Kejaksaan Republik Indonesia yang telah membongkar korupsi di pertambangan timah yang ada di Indonesia yang melibatkan banyak crazy rich, para sultan dari Pantai Indah Kapuk maupun suami artis yang terkenal di Indonesia. Bagaimana kita melihat di media sosial mereka menggunakan uang dana CSR. Dana CSR itu seharusnya diberikan kepada masyarakat yang terdampak tambang secara langsung maupun tidak langsung, di mana mereka ini banyak kehidupannya di bawah garis kemiskinan, tetapi dana tersebut tidak diberikan kepada masyarakat atau kepada warga yang terdampak, tapi mereka gunakan secara pribadi untuk kehidupan mewahnya, membeli tas yang mewah, membeli pakaian yang mewah, membeli kendaraan yang mewah, bahkan pesawat jet, pesawat pribadi mereka beli dengan menggunakan dana CSR. Luar biasa biadab dan jahatnya mereka. Jadi untuk kejaksaan ya, miskinkan mereka karena mereka tidak memiliki hati nurani dan rasa kemanusiaan yang tinggi, karena uang dana CSR itu harusnya diberikan kepada masyarakat yang terdampak, bukan dipergunakan untuk kesenangan mereka pribadi dan keluarganya. Ternyata hasil kerja yang mereka katakan hasil kerja keras itu adalah kepalsuan dan kebohongan. Jadi kita melihat banyak para graduate atau sultan yang memamerkan kekayaannya di media sosial, tidak semuanya hasil kerja keras, ternyata banyak juga hasil korupsi. Karena orang kaya sesungguhnya, orang kaya yang betul-betul kaya, dia tidak akan memamerkan hasil kekayaannya di media sosial. Kenapa? Karena mereka menghargai orang-orang yang masih hidup di garis kemiskinan. Itu saja dari Om BD. Miskinkan mereka. Salam dari Om BD. Ini manusia-manusia sekarang yang pamer-pamer harta ini, kita kira ini semua ini yang hasil kerja keras, ternyata hasil peras. Korupsi 271 triliun, oh mama. Itu kau bikin apa kok? Kau beli bakso berapa puluh ton? Kau makan dengan siapa? Hei, itu kalau kau kasih kami orang timur nih, kamu boleh beli kereta api berapa biji, boleh melintang dari Sulawesi sampai Papua. Tapi kau cekek sendiri. Serakah sekali. Kami boleh bayar pajak, sumber daya alam kami tidak bisa kelola karena ada undang-undang. Pero kami dapat apa? Dapat. Publik kembali diterhebohkan. Kisah Cinderella dengan pangeran tampan, impian sejuta umat, Sandra Dewi dan Harvey Muiz. Ternyata nggak seindah aslinya. Si pangeran berubah menjadi pesakitan. Tersangka korupsi 271 triliun. Kasus terheboh beberapa dekade ini. Udah juga si Cinderella dihujat sama netizen karena netizen merasa dibohongin. Soalnya Cinderella itu membangun image di sosial media kalau dia itu punya keluarga yang sempurna, yang ganteng,
yang cantik, anak-anak lucu, pinter, terus keluarga mereka kaya raya, terkenal, baik hati, dan kalau mati masuk surga. Ternyata kenyataannya nggak kayak gitu tuh. Kejadian ini mengingatkan saya untuk selalu don't judge the book by the sosmed. Karena apa yang ditampilkan di sosial media itu seringkali nggak seperti aslinya. Gitu teman-teman. Nah, mengingat beberapa waktu sebelumnya itu si Sandra Dewi pernah operasi wasir, banyak netizen yang tanya, Cian, kalau ada kejadian begini terus si Sandra Dewi wasirnya kumat, itu gimana Ci? Nah, itu bisa dijamin asuransi teman-teman. Jadi asalkan dia dijamin asuransi dalam manfaat rawat inap gitu maksudnya. Jadi asalkan dia rumah sakitnya selama jangka waktu 60-90 hari setelah si rawat inap itu, setelah operasi itu. Jadi dia pulang jangka waktunya 60-90 hari. Kalau dia balik lagi itu dijamin di dalam manfaat sebelum dan sesudah perawatan. Walaupun dianya berobatnya cuma rawat jalan gitu. Nah, biasanya orang yang operasi wasir itu masa pemulihannya adalah 2-6 minggu. Dan dalam masa pemulihan itu bisa ada resiko terjadi infeksi atau pendarahan.